Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke unit ke 5 dan 6. 5 dan 6. Jadi ini unit pembelian berurutan nggak dari tadi? Enggak sih. Enggak. Kayak ini yang agak-agak baru lah. Ya, jadi ini agak yang terbaru kekinian lah. 2020-an lah. Banyak banget seliweran di timeline teman-teman airsoft. Tapi tentunya kalau udah dipegang sama Om Dio, tentunya di fullin nih aksesorisnya. Mari kita cek bro, unit apa nih? Ini ada 2, kebetulan yang satu untuk impresi Marsok. Ini. Dua-duanya apa sih? Dipakai Marsok? Iya. Tapi yang satu lagi ini biasanya dipakai Green Beret. Green Beret lebih banyak Green Beret ya. Lebih banyak nongolnya di Green Beret. Jadi malah jadi khasnya kayaknya, khasnya Green Beret. Wah tuh. Jadi yang pertama ini dulu deh, Skarha dulu. Skarha emang identik sama Marsok juga nih. Marsok tua. Dia kaliber berapa? 7,62 juga, yang tentunya magazine juga jadi lebih besar sama seperti HK417 teman-teman. Jadi ada beberapa bisa yang pakai model apa namanya? Kalau anak pilih skop buntung, dan yang paling terbaru ya pakai skop ini, namanya apa nih? Elkan. Gen berapa nih ya? Ini gen berapa ya? Ini besarannya 1x6 pokoknya. Iya, jadi sebelumnya ada juga Elkan tapi yang 1x4. lebih kecil bentuknya, teman-teman bisa lihat. Dan ini yang paling terbaru. Kalau yang di rumah kan pakai, ya di rumah lagi, pakai model skop buntung anak bilangnya. Ini GBBR ya Om ya? GBBR WE. GBBR WE. Jadi unit yang awal-awal dulu Marsok sih. Iya, jadi memang kenapa memang orang suka Skarha itu khususnya WE ya? Itu bunyi itu bulat teman-teman. Dan recoil juga asik banget. Gitu, recoil cukup keras dan bunyinya kenceng gitu kan. Jangkauannya juga jauh ya Om? Lumayan ini. Jauh loh ini. Kalau kita ngomongin masalah GBBR ya, ini termasuk salah satu GBBR yang punya jangkauan atau jarak tembak yang jauh teman-teman. Terus gas efisiensinya bagus nih WE. Ya gasnya, memang agak banyak ya waktu ngisi, cuman dia pengaturan gas keluar masuknya itu jaga gitu, nggak terlalu boros. Ada beberapa unit GBBR yang kalau nembak tuh sampai keluar tuh gasnya tuh, itu kan jadi keboros. Ya ini enggak ya, jarang ya sampai keluar gitu ya. Terus ini emang ini kan kebetulan kayaknya sih masih bawaan sih ini, belum ada yang gue ini. Belum ada yang di upgrade. Jadi apa aja yang nempel nih Om, dari mulai center? Senternya ini kalau nggak salah apa ya, pack 16 apa nggak salah, pack 16 ya, 16 nih, pack 16 ya, pack 16 ya, agak lebar daripada yang 15 nih ya. Kalau 15 kan kayaknya agak panjang, ini kayaknya agak bentik gitu ya. Dan ini langsung nyambung ke sini ya Om, lihat nih tuh switchnya. Ini switch lighting itu ada di sini, ada SN kan. Floor gripnya pakai yang pendek. Ya kan. Lalu center pakai apa nih Om? Surveyor M600 kalau nggak salah nih. Ini juga nih ya, Surveyor juga nih. Ini pakai Sokom RC, ini RC2, tapi yang RC2 7,62. Jadi ada 2 versi kan, ada yang 7,62, ada yang 5,56. Ini tapi originalnya Skarha yang long nih? Iya. Yang long ya, bukan yang short ya? Bukan. Jadi teman-teman, kalau Skarha itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah biasanya kalau dipakai impresi airsoft itu untuk Marsok pakai yang long. Kalau Navy biasanya pakai yang pendek dan dia Skar L ya tuh Om ya? Bener L, pakai L. Dan ini Elkan apa lebih jauh lagi ya maksudnya dari sebelumnya? 6 kali nih. Ini bisa diatur. Lihat nih teman-teman. Ini satu setengah. Ini 6 kali. Tinggal digeser aja. Dan ini unit bisa di take down atas bawah kalau nggak salah ya. Ya kan atas bawah ini, dan dia juga bisa dilipat dan kalau di take down bisa dilepas teman-teman. Jadi kalau dibuat pendek ya bisa lah. Bisa. Buat masuk ke tas gitu kan? Masuk ke tas masih bisa. Dia memang unit-unit yang memang dipersiapkan untuk dimasukin ke dalam kayak ransel gitu. Benar. Gitu. Tadi jaraknya berapa bisa sampai? Ini paling 15-an lah paling efektif. 15-an ya? 15-an kalau buat main. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain Skarha ya, salah satu juga GBBR yang punya recoil bagus ya, salah satu gue bilang Skarha. Ada WE lah ya. WE, VFC juga bagus, VFC juga bagus ya? Katanya sih bagus, tapi gue belum pernah nyoba sih. Cuma katanya bagus VFC itu. VFC GBBR-nya lumayan. Nah, sekarang masuk ke yang lebih kekinian nih. Kayaknya kekinian banget ini nih. Kekinian banget. Dan lagi ngetren nih. Lagi ngetren karena punya handguard yang kekinian. Handguard tuh model
Gisel kalau orang bilang mah. Gisel Urji. Gue lupa, Om Aryo pernah ngomongin masalah bedanya Urji sama yang biasa tuh apa, karena kalau nggak salah Urji itu adalah dari mulai handguard sampai ke bagian dalam dan ininya tuh jadi satu kesatuan. Jadi gak cuma beli handguardnya doang, sampai ke bagian belakang dan sampai sininya nih cocking handle-nya Om ya. Itu jadi satu kesatuan, makanya disebut Urgi. Aku pernah bahas kok di video review tentang Urgi. Ini berapa set? 9 inch ya? Ini 14 inch, panjang. Jadi memang jadinya jatuhnya DMR lagi, semi sniper, ya kan? Cuma orang bilangnya sih resi rifle. Resi rifle itu kita ngomongnya nggak DMR ya? Ya sebenarnya hampir sama kayak DMR. Cuma resi rifle itu lebih dipakai untuk kepentingan taktis gitu loh. Kalau DMR itu kan dia biasanya untuk support. Ya, tim support lah ya. Kalau race itu dia bisa dipakai untuk taktis, jadi untuk bracing, untuk itu dia bisa masuk ke gedung. Iya. Ya, tapi lumayan cukup panjang juga sih ya. Lumayan. Dan ini harusnya yang pendek ya. Iya. Ini switch-nya di sini teman-teman. Ini pakai apa nih Om? Ini pakai ngal. VME ngal yang gen berapa? Gen 2 kalau salah ini baru. Gen 2 ya. Ini switch-nya langsung dapat nih. Dapat nih. Enggak, ini beli sendiri. Oh, berarti masih bisa dengan pakai yang model kayak gitu nggak sih? Bisa ya? Bisa ganti-ganti. Cuma ini kebetulan yang gue carinya yang M-Look ya, jadi langsung nempel di irisnya langsung. M-Look, pakai yang M-Look. Oh, itu kan di atas cebel dulu pakai rel ya. Bener. Ini langsung ke bodinya, si handguardnya. Ini juga beli masing-masing beli ya? Beli semua. Nggak dapat satuan, paling cuma dapat rel doang nih kali. Ini ada marking bagus kok. Markingnya bagus nih, VFC yang baru. Yang Gen 3, jadi bedanya sama sebenarnya Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu bedanya katanya sih di efisiensi gasnya aja. Makin ke gitu. Gen yang terbaru tuh efisiensinya makin bagus. Makin bagus lah ya. Bagus lah. Kan biasanya Gen 1 boros. Kalau misalnya punya Gen 1 dipasang ke unit Gen 3 itu masih bisa Om. Masih bisa? Bisa. Cuma rasanya itu kayak lebih boros aja. Keluar tuh gasnya lebih cepet bagus. Terus satu lagi bedanya di Gen 3 itu di bagian ini, buffer apa namanya? Di buffer tube-nya? Buffer tube-nya itu kayaknya lebih panjang ini. Oh gitu? Jadi hentakan gasnya itu kayak lebih kencang gitu loh. Cetak-cetak itu lebih kencang. Tapi lebih bulat gak dibanding sekarang? Kalau sama Scar kalah suaranya. Ini lebih kayak Tokimaru kali ya? Lebih kayak stack kayak Z system gitu lah ya. Lebih kayak gitu sih. Itu ini nih yang paling asik juga nih. Ini apa nih Om nih? Scope-nya nih. Holy Warrior Vortex. Holy Warrior itu udah termasuk sama ini mountingnya? Mountingnya beli sendiri Om. Beli sendiri? Terpisah. Sama Om Oki? Di Om Oki bener. Oh, di Om Oki. Jadi Om Oki, apa kabar? Kapan kita syuting lagi nih, ya kan? Sombong bener dah. Ini. Oke. Lumayan susah sih ini ya. Apa namanya? Scope-nya lumayan langka nih kalau ini. Iya, warna juga bagus. Ini warnanya semua turunan nih dari mulai scope, handguard sampai ke mounting tuh mirip-mirip semua sampai ke center gitu kan. Gitu. Jadi bisa sampai jarak efisiensi berapa? Ini paling ya 15 lah paling jauh kayak Om. 15 ya? Tes kemarin akurasi 10 masih masuk sih. 10 meteran masih nyampe. Oh, ini pakai LMT ya? Model LMT ya? Bener. Cuma dia pakai B5 kalau nggak salah ini. Oh, dia cuma selektornya cuma ada di sisi sebelah kiri. Jadi nggak ambidex. Ambidex bener. Gitu. Marking lah teman, markingnya nih. Lihat, sorry. Markingnya juga cakep nih. Tuh. Tadi VFC nih. VFC. Emang ada brand-brand sekarang udah mulai gila emang. Sekarang markingnya tuh didetail-detailin gitu loh. Dulu kan Tokimaru doang ya Om ya, yang kadang detail. Sekarang tuh hampir semua merek tuh udah mulai didetailin gitu loh. Gitu. Terus banyak Gen 3 ini kayaknya lebih tebel kayaknya. Ya nih. Jadi kan kadang dulu ada geser-geser bohongan ya Om ya. Iya. Itu tuh kayak tipis gitu, ini tebel. Semua tebel tuh. Terasa kalau tebel lah berat jadinya. Gitu. Nah, teman-teman kalau yang suka kekinian namanya apa nih? Urgi apa? MK16 Urgi. MK16 Urgi. Ini dipakai sama Green Beret banyak kan. Green Beret sih ciri khasnya. Ya, jadi ya begitulah. Sekarang kalau kekinian tuh bentuknya udah mulai simple, lebih ringan, lebih light, tapi
mematikan kalau Untuk katanya. mobilitas lebih ini sih. Lebih gampang. Karena memang sekarang kan jarang ya perang jarak jauh dan lama durasinya berhari-hari. Jadi makanya unit-unit yang produksi juga semakin dibikin simple untuk perang dalam durasi pendek gitu katanya mah. Oke, sekarang kita lanjut ke Yang unit terakhir nih. 2 unit terakhir. 2 unit terakhir. Gokil nggak nih? Gimana pesugihannya? Gue mau tanya nih pesugihan di mana bisa kayak begini ceritanya teman-teman. Jadi kalau yang mau tanya pesugihan di mana silakan DM aja di Instagram atau di YouTube SGH. Paling ntar gue salurin langsung ke presiden kita. Sekarang kita masuk ke unit ke 7 dan 8 heavy unitnya Om Dio. Artinya unit yang terakhir. 2 unit yang terakhir. Unit apakah itu? Tapi yang jelas salah satu di antara unit ini sudah kita spill kemarin. Kita lihat nih. Yang udah spill dulu deh. Yang udah spill duluan ya. Nah, ini dia nih. Nah. Ini apa nih Om? Unit apa nih Om? Ini mereknya JNP SR25. JNP SR25 AEG baterai? AEG. AEG. Baterai. Bentar ini ya. Ini masuknya ke DMR juga ya? DMR juga, ntar sorry. DMR juga teman-teman. Jadi ini dulu juga pernah kita punya, memang lebih enak buat kita nembak jarak jauh ya ke target atau ke lawan kita. Kenapa? Karena memang dia punya inner yang panjang sampai ke depan-depan nih. Ini kalau kita mau tambahin lagi, kita bisa ganti nih innernya nih sampai bahkan ke ujung si silencernya gitu. Ini penampakannya ada di film ini ya, American Sniper ya? Iya, American Sniper pakai juga. American Sniper pakai ini nih teman-teman. Tapi dia lebih sering pakai itu apa namanya? Yang apa namanya? Yang kokangan itu apa namanya? Aduh, lupa lagi namanya. Spring. Bukan spring, kalau apa sih namanya? Yang sekali tembak kokang ada. Oh iya, tapi ada penampakan di situ film itu juga kan ya? Ada ini ada juga waktu dia masuk ke gedung yang tinggi. Iya, iya. Dan dia punya kaliber sama Scar HK417 ya, 756 ya? 762. 7,62. Jadinya tentunya posnya juga tadi gue bilang lebar-lebar nih teman-teman. Ini skopnya kepisah belinya. Iya. Ini kalau salah Leopold ini. Leopold. Ini tadi Pak EG ya? AEG, Bang. EG ini panjangnya berapa? Cukup panjang nih Om. 1 meter ada 1 meter? 1 meteran lah ini, 1 meteran. 1 meteran. Oke, ini termasuk unit yang cukup lama juga ya, diproduksi tahun lama ya. Tahun lama ini. Dan sekarang kayaknya sebenarnya kalau sekarang ini dia digantiin sama HK M110A. agak model-model kayak apa 17 juga ya? Model-model HK G28 tapi yang apa? Modelnya sih hampir mirip sih, cuma risnya dia modelnya sama kayak ini M110. Iya, Jadi iya, yang 110 itu ada 2 jenis gitu. Yang satu yang ngeluarin Kinetic Armament, satu lagi yang ngeluarin HK. Oke, ini bisa sampai berapa Om? Apanya? Kalau ini AEG ya, tentunya kalau AEG itu bisa jangkauannya bisa lebih jauh dah. Lebih jauh, dengan inner yang sepanjang ini bisa sampai berapa jauh Ini biasanya? 20 masih nyampe sih 20 meteran. Efektif masih 20. 20 masih. Nah tuh teman-teman ya, kalau mau apalagi kalau main di hutan ya, main itu kan jadi sniper paling enak ya, tinggal masuk ke semak-semak udah sembunyi ya. Jadi kalau lu malas bergerak, carilah unit-unit yang punya inner panjang seperti ini. Panjang bener. Ini bisa belinya? Beli sendiri Om. Ya, katanya ada yang dimodif ya dari Ini dulu kan awalnya JNP itu dia bawaannya model LMT gitu. Stoknya model LMT. LMT itu kayak tadi tuh teman-teman, kayak bisa model M4 biasa. Nah, Oh ini tadinya adjustable? adjustable. Cuma karena karetnya itu kayaknya mungkin karena udah lama nggak dipakai ya Bang. Kayak getas gitu. Jadi kebetulan gue punya ANK juga SR25 yang popornya fix gini. Oh. Jadi gue ganti. Oh itu masuk? Maksudnya masuk? Bisa Bang. Pas ya? Compatible ya? di JNP. Udah gue ganti sama ganti ini ya Bang, apa namanya? Barrelnya. Barrel bawahnya itu kan pendek Bang. Ya. Jadi gue ganti apa namanya? Outer barrel? Outernya sama innernya. Oh jadi ini sampai sepanjang mana nih? Sampai sini Bang, lumayan. Sampai sini, sampai depan ini. Oh bener. Jadi teman-teman kalau mau pakai
flash header atau silencer yang cukup panjang, jangan lupa lu ganti outer sama innernya. Kalau enggak, mentok di dalam silencer peluru lu, kejebak sih. BB-nya. Jadi minimal mendekati dari ujung si silencer lah ya. Jadi kalau lu semua sampai segini, inner di mabarel lu pas nembak masuk ke dalam sini, mentok-mentok. Kalau enggak ini, kalau hop-upnya salah. Iya, jadi masuk jadi nggak keluar. Gitu. Ini juga versi jadul ya, unpack-nya ya? Iya, unpack jadul. PVS 5 atau berapa gitu ya? Oh gitu. Unpack 5 kalau salah itu. Masih sering dipakai nih Om? Apa? Masih sering dipakai Sukir? Masih sering, kalau ini gue pakai Sukir kadang-kadang. Oh pakai Sukir. Kalau sekarang mungkin Marsok masih pakai, cuma udah jarang banget. Karena unit-unitnya udah pada pakai kaliber kecil. Lumayan nih beratnya? Lumayan. Jadi hampir semua bodinya terbuat dari bahan metal. Popor polimer sama pistol grip, front grip polimer, sisanya ini semua. Jadi termasuk DMR. DMR-an lah. Tuh. Oke. Cakep. Ini dicat sendiri Om ya? Ini cat sendiri nih. Dicat sendiri, tadinya hitam warnanya? Warnanya hitam sih emang. Warnanya hitam. Tapi ini sendiri udah hitam? Ini nggak, ini kalau scope-nya emang udah begitu sananya? Udah di. Oke, kita langsung ke unit terakhir. Ini termasuk unit yang dibilang looks-nya tuh gahar, sangar menurut gua ya. Dulu pernah punya, dan ini udah tergantikan sih ya, saya udah jarang dipakai lagi. Ini Marsok sempat pakai juga nih, tapi udah tahun 2006 2007 sih. Udah diganti ya? Diganti. Nah, gantinya itu. SR25 itu tadi. Oh gitu. Berarti ini lebih tua ya? Lebih tua lagi nih. Nah, ini sebenarnya yang lamanya itu adalah M14 yang biasa ya Om ya? M14 yang lama, terus ini EBR. Nah, ini M14 yang lama masuk ke ini M14 EBR. Dan dia lebih banyak rel-relnya. Kalau M14 Enhanced Battle Rifle. Nah, Enhanced apa? Enhanced Battle Rifle. Enhanced Battle Rifle. Intinya apa ya? Rifle yang udah diperbarui, diperkuat gitu lah. Nyari apa sih? Nyari ini pengajian. Terlihat kalau yang M14 biasa itu bagian handguardnya itu nggak ada rel-relnya tuh. Jadi kalau mau nambahin lo mungkin dibor atau gimana ya. Gue juga punya dulu. Jadi kalau yang sekarang udah lebih sangar. Ini apa nih mereknya? Ini merek JNP. JNP. Oh dulu ANK. JNP kayaknya lebih bagus deh. Bahannya kalau yang NK tuh agak tepok. Nah ini dia nih. Yang paling ikonik adalah ini nih. Dia punya rel ngambang nih. Kan tuh. M14 yang lama itu, yang sebelumnya ini kan dia modelnya juga kayak gini. Iya ngambang gitu juga. Bedanya kan kalau ini udah ada race-nya udah. Ya. Dari dulu nggak tahu ini baterai masih di sini. Baterai masih di depan Bang. Masih di depan. Iya. ANK terus Cima juga dulu pernah ada ya Cima. Cima juga ada. Cuman dulu banget orang pada bikin kan. Ini dulu termasuk unit yang dicari orang-orang karena memang bentuknya yang gahar ya, dan dia bentuknya juga bentuknya aneh. Pada saat itu aneh ya. Tapi sekarang makin tua makin keren. Dan salah satu masalahnya dia dulu ada ini nih kayak gini nih. Magazine tuh gampang banget lepas. Dulu merek JNP itu. Ini tuh gampang banget kesenggol langsung lepas teman-teman. Makanya nggak cocok buat ini. Kalau Sukir buat apa agak susah gitu. Ya agak susah. Gampang. Waalaikumsalam Om. Ketemu Bu. Sehat. Oh, Vero. Hai. Gitu. Dan ini bagusnya cikpetnya bisa diatur ya, Bisa diatur. Ini ada ininya. Bisa dinaik turunin. Dan bagian belakangnya tuh kalau nggak salah rubber ya Om. Ini rubber. Rubber. Jadi kalau lu lagi ngeming kan, taruh pipi lu di sini, pundak lu di sini tuh nyaman-nyaman aja, nggak sakit. Kadang ada yang masih tuh bisa di-adjust juga. Ada yang polimer tuh kadang-kadang sakit gitu. Keras dia. Keras. Coba lu pegang lu giniin segede apa perbandingannya? Lumayan. Tuh. Tapi masih aktif nih. Masih bisa nih. Kalau nggak salah nih selektornya juga unik nih. Iya, selektornya di sini ya. Nah, di triggernya. sebenarnya sih nggak terlalu safety Om ya. Kalau lu lupa, ini? tuh.
ini on, Masih off. masih dalam satu lingkup sama trigger, jadi agak ngeri juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di, gue juga nggak tahu ya apa bawaannya. Kalau di sini ada 2 safety om. Di sini, di samping ini, Oh iya itu juga. sama di depannya ini. Dan ini paling gampang ngancur nih dulu nih. Ini juga paling gampang cepat rusak. Rusak. Zaman dulu kan emang kayaknya besinya nggak begitu bagus. Iya, tapi kalau aslinya sih kayaknya kuat ya. Kuat ya. Aslinya. Ini bongkar, ini tempat baterai nih. Oh, ini kalau dibuka, ini pakai di sini bukannya ya? Iya. Jadi agak ribet dulu kalau mau main. Kita buka dulu baut di sini. Ada bautnya ini. Ini dibuka, masukin baterai. GL. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Om. Lu segini banyak unit-unit ya kan, apalagi heavy loadout dan tentunya punya usia yang nggak muda lagi, bisa sampai masih berfungsi sampai sekarang tuh gimana caranya Om? Sebenarnya tergantung kita sih om. Kita unit itu kan yang penting jangan, kalau GBBR ataupun AEG itu yang penting jangan sampai kena lembab. Jadi kadang-kadang kan kita habis main kan kadang-kadang kita lupa ya, keringetan, terus kadang-kadang kena air minum, kadang-kadang itu kita lupa ngeringin, lupa ngelapin, intinya lupa inilah, sampai kadang-kadang nggak kita pakai sukir sebulan 2 bulan, tahu-tahu udah ada karatnya, udah ada apa namanya jamurnya kayak gitu-gitu. Ini mah kita inilah, kalau kita punya unit seenggaknya setelah kita pakai sukir, kita pakai foto-foto, kita bersihin dulu lah sebelum masuk gunpei. Terus yang penting lagi nih, setiap nyimpen jangan lupa ini kasih apa namanya, silika gel. Semprot. Silika gel itu kayak apa ya? Yang kayak ini nih. Kayak gini aja udah. Kayak yang sepatu. Buat sepatu. Terus sepatu ya. Biar nggak lembab. Jadi dia nyerap kelembapan. Oh gitu. Kan sebenarnya unit ini kan beda sama unit yang asli ya. Bahannya mungkin atau gimana. Jadi lebih rapuh lah. Apalagi sekarang kan mungkin yang bahan-bahan zaman dulu kan nggak sekuat bahan yang dibuat produksi sekarang. Sekarang tuh lebih ringkih kita. Lebih ringkih bener. Apalagi ini nih, ini kayak lebih ringkih dibanding SR25 ya. Iya. Ya kan? Iya lebih ringkih nih. Lebih ringkih. Karena JNP ini kayaknya dia, untungnya belum pernah jatuh sih bang. Kayaknya beberapa orang bilang mau JNP Matsima kalau modelnya M14 ini kadang-kadang besinya masih kurang bagus. Iya besinya. Jadi kalau kepentok jatuh ya selesai. Tapi sekarang nggak ada lagi ya produksi M14 EBR yang terbaru? Belum ada om. Belum ada ya? Terakhir itu terakhir sempat ada yang GBBR. ada GBBR ada. Itu mereknya kalau nggak salah Angry Gun itu ngeluarin lah, Angry Gun. Iya. Angry Gun apa M14 EBR. Kayaknya sih lebih bagus sih barangnya. Belum pernah pegang. Nah, teman-teman, sesi ini sudah selesai, sesi koleksi heavy toy-nya atau heavy airsoft-nya Om Dio. Tapi kalau teman-teman masih mau penasaran lagi, kita lanjut nanti kapan tahu ngomongin unit-unit SMG ataupun rifle-nya, bisa kita ngobrol lagi, ya nggak? Ada berapa Om rifle Om? Kalau rifle ada 5 lagi sih rifle. Rifle ada 5, SMG ada SMG? SMG nggak punya gua. SMG nggak ada malah, jadi cuma ada rifle sama sniper style lah ya, gitu. Oke, ada pesan terakhir buat teman-teman yang mau ikut pesugihan versi lo Om? Bisa punya unit sebanyak ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau gue yang penting itu aja sih, kalau punya unit sebisa mungkin dijaga, dirawat lah. Ya, juga dirawat, jangan dibeli dijual, dijual, jangan begitu. Jadi ya nggak apa-apa dibeli jual, yang penting itu bang. apa? Jangan sampai apa namanya, kita beli barang, kita jual barang itu kita nyesel. Kadang Ya, kan gitu ya, betul, ada orang, betul. wah nyesel nih gue habis jual apa gitu, jual barang apa gitu yang ternyata gue sayang banget sama barang itu ternyata. Gitu sih. Sampai jumpa di video SG berikut lagi. Kalau mau ngobrol di kolom komentar, tapi nggak usah dibuat ribut-ribut. Ada permintaan lagi, kita coba schedulekan bersama Om Dio dan lainnya. Lainnya, oke. Halo.